budaya Nusantara dan juga sebagai pembina Sahabat Budaya Indonesia. Tentunya salah satu kegiatan kita adalah di dalam statement kita tentang di Majelis Adat Kerajaan Nusantara dan di Sahabat Budaya Indonesia adalah melestarikan, menjaga, mengembangkan segala sesuatu yang bernuansa adat, tradisi, budaya luhur Nusantara. Dan salah satunya adalah kita melestarikan wastra Nusantara, yaitu di dalamnya adalah batik. Dan batik ini adalah sebuah warisan leluhur sebetulnya dari kita, dari Nusantara, yang harus tadi itu dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan. Dalam era sekarang saya lihat saya sudah sangat senang karena batik sudah merupakan sebagai salah satu fundament, salah satu untuk kita akui sebagai budaya luhur yang menjadi kebanggaan. Ya, dan batik ini sebetulnya adalah warisan dari para nenek moyang kita dulu. Kami di lingkungan keraton itu merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh para putri-putri raja pada waktu itu. Tapi dengan perkembangan zaman maka ini merayap. Jadi saya katakan sebetulnya segala sesuatu budaya yang ada di Nusantara ini akal dan sumbernya sebetulnya dari kerajaan. Kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara inilah kerajaan-kerajaan terbanyak di dunia. Ya? Dan kerajaan-kerajaan ini adalah cikal bakal yang melahirkan NKRI. Ingat itu. Karena sebelum adanya gerakan kerajaan yang melawan penjajah, yang mempertahankan tanah bumi pertiwi ini adalah kerajaan. Sampai akhirnya bersatu, bergabung dengan NKRI. Kerajaan yang terakhir bergabung pada saat itu adalah Kerajaan Sultanat Brunei. Dan dulu itu ada 150 kerajaan. Nah, setelah masuk ke NKRI dan saat ini masih ada 70-an kerajaan yang masih secara struktur ininya masih lengkap dan ada rajanya. Tetapi setelah bergabung dengan NKRI, kerajaan-kerajaan itu menjadi sebuah pelestari budaya. Yang tinggal hanya budaya, karena segala sesuatunya karena bergabung dengan NKRI pada waktu itu Pak Presiden pertama Soekarno semua meminta untuk bergabung, diserahkannya lah wilayah masyarakat adatnya sampai ke materinya, yang tinggal adalah budaya. Dan budaya itu sendiri sebetulnya universal. Di dalam kerajaan itu masih tersimpan pusaka, sejarah, kuliner, salah satunya juga wastra, lalu juga seperti rempah-rempah, pengobatan, itu masih ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sedikit banyak dari Pak Ahmad, Pak Muhammad Sartono bahwa batik merupakan juga sebuah identitas. Dan batik itu bukan hanya di Jawa. Ada batik Banjarmasin, ada batik Madura, dan semua punya kekhasannya masing-masing. Dan itu merupakan identitas daripada kepribadian bangsa kita. Dan apalagi di kami, di kerajaan itu masih ada strata. Bagaimana batik-batik mana yang dipakai, dan biasanya selalu mempunyai nilai sejarah. Komitmen kami adalah sebagai generasi penerus dari kerajaan, terah kerajaan adalah tadi melestarikan, mengupayakan untuk mengembangkan dan menjaga. Karena harus diingat, hanya dengan budaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya sampai dari ujung Sabang sampai Merauke, sampai Pulau Mana, sampai Rote, saya sudah semua jalani. Saya bisa masuk hanya dengan budaya, ya, karena dengan budaya kita merasa satu, dan itu bisa menjaga persatuan. Dan marilah makanya saya inginkan kepada para anak bangsa, kita bangga
bahwa beribu macam budaya kita ini, itulah yang menjaga. Kalau saya coba bayangkan kalau saya pakai baju warna politik, agama mungkin saya nggak terima Linias. Ya, Linias itu bisa menjaga kerajaan, tetapi dia ada adat. Yang itu paling adat. Saya diangkat di sana sebagai orang adat. Bagaimana bisa? Karena itu saya pakai budaya pendekatan di Papua. Di Papua itu di Papua ada 5 kerajaan Islam. Lalu di Papua ada 2. Semua bisa saya masuk sebagai warga karena saya pakai budaya. Begitupun sampai ke Dayak. Saya malah diakui sebagai ketua adat, diangkat oleh warga Dayak, Tawang. Dan untuk itulah maka kita harus optimis bahwa dengan budaya kita bisa jaga kesatuan bangsa ini. Jangan lupa. Jadi jangan berkecil hati kalau sekarang ada permasalahan, apalagi dalam masa pandemi atau apa. Tapi saya yakin dengan cara adat, tradisi, budaya, luhur, insya Allah Indonesia tetap akan maju dan insya Allah akan tetap kuat. Itu yang saya sampaikan. Tadi kan Bunda kan mengatakan melestarikan budaya Islam, mempersatukan bangsa kita. Sekarang yang mengatakan ini kan untuk generasi milenial ini terjebak dalam arti budaya barat. Bunda sebagai tokoh budaya yang dipercayakan oleh tokoh budaya di masing-masing daerah dalam menjaga budaya-budaya yang dianggap dalam anak-anak muda ketinggalan dengan mereka dengan menurut Bunda bagaimana tanggapannya untuk supaya ada penerusnya nih, jangan sampai hanya tokoh-tokoh budaya yang sudah berumur ya, bagaimana untuk penerusnya dari generasi milenial ini supaya bisa melanjutkan untuk budaya bangsa Indonesia. Betul. Saya melihatnya bahwa begini, memang yang namanya budaya itu harus dimiliki dari rasa hati, senang. Kalau kita melihat dunia ini, kalau dunia ini menjual teknologinya, alamnya, atau kecanggihannya apa, mungkin kita agak tertinggal. Tetapi kalau bicara budaya, mereka yang tertinggal sebetulnya. Karena budaya kita tinggi dan luhur. Nah, bagaimana mengupayakan untuk milenial suka? Salah satunya dengan digital tadi. Saya melihat sekarang banyak sekali para muda-mudi ini mulai meng-create seperti lagu, musik, tiba-tiba ada gamelannya di tengah-tengah, tiba-tiba koreografi ininya, tatanan busananya sudah keluar, memakai batik atau apa. Lalu seperti kita lihat saat ini, hari ini banyak anak-anak muda ingin tahu. Nah, sebetulnya itu adalah jalan membuka. Dan satu hal lagi, memang kita kan setelah dari proklamasi terus kesini kita kan berupaya untuk negeri ini maju ya, maju, kita berupaya untuk masyarakat ini sejahtera, infrastruktur jalan. Nah, sejalan dengan itu maka tidak boleh tinggalkan adalah budaya ya. Nah, sekarang ini saatnya, apalagi dengan dinamika kehidupan saat ini. Lalu kita lihat saat ini bagaimana mulai tampak gejolak-gejolak ya. Yang bisa hanya meretak itu sebetulnya budaya. Ya. Bagaimana kalau sudah budaya keluar bahwa mereka menjadi satu. Nah, ini yang harus saya selaku orang tua sedang menggarap para milenial untuk tahu dulu sumbernya di mana. Nah, saya lagi bercita-cita ingin bahwa mereka kalau ke daerah, dia cari sumber kebudayaan di daerah itu. Salah satunya melalui keraton-keraton. Nah, bagaimana tidak asal jangan sampai keraton identikan ritual, bisnis, apa. Nah, maka saya meminta pada pemerintah untuk coba menata kembali revitalisasi
kebudayaan diikutsertakan untuk menentukan masalah-masalah baik itu sosial, budaya, ekonomi untuk ikut, karena kearifan lokal itu ada di masyarakat adatnya sendiri. Jadi nggak mau tanya nih, maaf ya, ini soal kayak kan di sana tuh sampai dipuji-puji Nyilau Kidul. Itu budaya atau apa tuh Bunda? Karena di sana juga ada museumnya, ada tempatnya. Banyak sekali kan para orang pada ke sana itu sampai memuja dia. Itu budaya atau apa tuh Bunda? Jadi gini, Iya. budaya memang otomatis tidak terlepas dari keyakinan, tidak terlepas daripada adat istiadat tradisinya, ya. Seperti kita tahu kalau di Bali, Bali antara adat budayanya dengan keyakinannya dia menyatu, ya. Lalu kalau kayak di Jawa atau apa, itu adalah sebuah adat istiadat saja, adat saja, tapi tidak menyatu ke keyakinan, ya. Tetapi ada juga seperti kalau kita lihat orang selamatan atau apa, ada ingkung, ada apa, itu sebetulnya ejawantah dari bagaimana dulu cara wali untuk menyebarkan agama melalui seni budaya, kan gitu. Nah, ini yang harus kita sebagai manusia kan punya berkeyakinan. Kita agama Islam ada di Al-Quran, lalu agama ini ada di Alkitab atau apa. Keyakinannya ini, tetapi adatnya itu membarengi, bukan berarti itu menjadi kesakralan yang menjadi harus seperti kalau kami di Jawa itu ada penari-penari budaya, tari budaya, itu harus ibarat masih suci ya, masih perawan semua. Nah, lalu sebelum itu dia harus bersemedi. Dalam arti kata bukan bersemedinya kepada Patung Roro Kidul, tetapi melambangkan segala sesuatu yang baik, itu suci. Bagaimana kita sebagai manusia, kita kalau mau menarikan sebuah tarian yang memberikan sebuah penghormatan kepada rajanya, itu harus suci. Nah, jadi itu. Tapi bukan berarti karena kita sana kita menyembah, bukan. Itu diambil filosofinya. Nah, begitu. Tapi di daerah-daerah itu memang semuanya ada. Ada. Budaya bagaimana, di Sulawesi bagaimana, di bagaimana, itu sama, itu adat. Adat budaya.